Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita hari ini berjumpa lagi dalam pembelajaran daring. Kali ini kita sudah meranjak ke bab kedua ya, dengan judul membiasakan berinfak dalam diri kita ya. Sekali lagi, membiasakan berinfak dalam diri kita. Itu adalah bab kedua. Untuk kompetensi dasarnya adalah menghayati bahwa infak dapat untuk menyucikan jiwa dan menambah keberkahan, kemudian menjalankan sikap peduli kepada sesama. Itu kompetensi dasarnya. Kemudian kompetensi dasar lagi menganalisis sisi kandungan Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan Al-Baqarah ayat 254 dan 261 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kompetensi dasar selanjutnya adalah mendemonstrasikan hafalan Quran surah Al-Fajr 15 sampai 18, kemudian Al-Baqarah 254 sampai 261. Kemudian, kompetensi dasar yang terakhir adalah menyimpulkan keterkaitan kandungan Quran surah Al-Fajr 15-18 dan Al-Baqarah 254 dan 261 dengan fenomena sosial tentang infak dan sedekah dan menyajikannya dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Nanti ada tugasnya ya. Jadi kalian harus mampu. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kali ini, setelah kita tujuan mempelajari dengan bab kedua ini, yaitu untuk menjelaskan pengertian berinfak, terus menjelaskan dasar hukum berinfak, terus kemudian tujuannya supaya kalian tuh mengerti pengertian infak ya, bisa mengerti dasar hukum infak, terus kalian menghafal surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18, kemudian surah Al-Baqarah 254 dan ayat 261 ya, serta kalian bisa menyebutkan macam-macam jenis-jenis infak. Memahami dan menghafalkan kandungan surah Al-Fajr ayat 15 dan 8 sampai 18 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahudduna ala tu'amil miskin ya. Itu adalah surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Ibnu Katsir di sini menafsirkan ayat ini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini mengingkari pernyataan orang-orang yang memandang bahwa ketika diluaskan rezeki maka itu adalah kemuliaan ya. Sesungguhnya terkadang diluaskan rezeki itu sebagai bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala pada hambanya. Bukan berarti dikasih rezeki banyak terus berpikir oh dikasih kemuliaan, enggak seperti itu ya. Itu ini makanya itu ayat ini untuk mengingkari orang-orang yang menyatakan bahwa orang yang dikasih rezeki banyak atau diluaskan rezekinya itu adalah kemuliaan, bukan ya. Apakah ia masih dalam sebuah ketaatan atau malah menjadikannya lupa kepada Allah? Begitupun ketika seorang berada dalam terimpitnya rezeki, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala ingin menghinakannya. Akan tetapi, ini adalah sebuah ujian apakah ia senantiasa bersabar atau tidak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melampangkan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki dan menyempitkan rezeki kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Sifat orang kafir yang tidak beriman pada hari bangkit, mereka hanya memandang kenikmatan adalah sesuatu yang ada pada banyaknya harta. Sedangkan kehinaan adalah sedikitnya harta. Berbeda dengan konsep yang seorang mukmin. Kenikmatan adalah seseorang yang berada pada ketaatan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang mukmin, baik dalam keadaan banyak harta atau terimpitnya harta, ya. Inti dari ayat-ayat tersebut mengingatkan kembali kepada kita bahwa sejatinya segala bentuk ujian, baik itu berupa kenikmatan dan keterimpitan, untuk dijalani dengan ketaatan kepada Allah SWT dengan konsep syukur dan kesabaran. Wujud rasa syukur yang dapat kita lakukan salah satunya yaitu dengan berbagi kepada anak yatim atau orang miskin yang membutuhkan. Itu adalah konsepnya. Selanjutnya, perhatikan dan bacalah surah Al-Baqarah ayat 254 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'atun wal kafiruna humul dhalimun. Ya, itu adalah surah Al-Baqarah
ayat 254. Isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 254 ini, Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata dalam menafsirkan ayat di atas ini bahwa Allah taala memerintahkan hamba-hambanya untuk menginfakkan rezekinya yang telah Allah Subhanahu wa taala kasih, merintahkan kepada hamba-hambanya untuk menginfakkan rezekinya yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka di jalannya, yaitu di jalan kebaikan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka menyimpan pahala perbuatan tersebut di sisi Rabb mereka, Raja mereka yaitu Allah, dan bersegera untuk melakukan hal itu, yaitu infak di kehidupan di dunia ini. Sebelum datang suatu hari, yaitu hari kiamat. Maka diusahakan untuk cepat-cepat bila rezeki yang telah dikasih itu dipakai di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum datang hari kiamat. Nah, adapun hikmah yang dapat diambil dari ayat ini adalah satu, keutamaan berinfak dari rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Dua, infak merupakan salah satu konsekuensi dari keimanan. Kikir, pelit, bakhil adalah kekurangan dalam iman. Oleh sebab itu, orang mukmin bukanlah orang yang pelit, namun orang mukmin adalah orang yang dermawan dengan ilmunya, dermawan dengan kedudukannya, kehormatannya, dermawan dengan hartanya, dan dermawan dengan fisiknya. Itulah orang mukmin. 3. Peringatan bahwa seseorang tidak memperoleh rezeki semata-mata dengan usahanya sendiri. Usaha hanyalah sebab, tetapi yang menjadikan sebab itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Keempat, pada hari kiamat tidak ada lagi kemungkinan atau kesempatan untuk sampai kepada apa-apa yang diinginkannya. Ya, mungkin dengan sarana atau sebab apapun yang biasa mereka gunakan di dunia untuk meraih apa yang mereka inginkan, seperti jual beli, persahabatan, dan juga syafaat. Akan tetapi yang bisa menyampaikan seseorang kepada apa yang diinginkan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di akhirat ya nggak bisa ya. 5. Seseorang tidak bisa mengambil manfaat dari hartanya setelah dia meninggal, dan sesungguhnya kekufuran adalah kezaliman yang paling besar. Itu adalah kandungan dan hikmah dari surah Al-Baqarah ayat 254. Selanjutnya, perhatikan dan bacalah surah Al-Baqarah ayat 261 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Adapun isi kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 261 ini adalah sebagai berikut ya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keberuntungan orang yang suka membelanjakan atau menyumbangkan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mencapai keridoannya. Hubungan antara infak dan hari akhir erat sekali. Karena apa? Karena sebagaimana diketahui, seseorang tak akan mendapat pertolongan apapun dari siapapun pada hari akhir itu, kecuali dari hasil amalnya sendiri. Selagi ia masih di dunia, antara lain amalnya yang berupa infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada surah Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bahwa nafkah yang diinfakkan di jalannya akan dibalas dengan imbalan pahala yang berlipat ganda, bagaikan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir dan terus berkembang dan berlimpah ruah. Ya, maka dari itu kita harus mengeluarkan harta yang dikaruniakan oleh Allah untuk di jalan Allah, berinfak, bersedekah, karena nanti akan dilipat gandakan dan itu akan menjadi penolong kita ya, insya Allah. Nah, selanjutnya adalah membelanjakan harta di jalan Allah SWT dengan cara berinfak dan bersedekah. Selain ibadah-ibadah wajib yang harus dijalankan oleh umat Islam, terdapat amalan-amalan yang juga dianjurkan untuk dikerjakan guna menyempurnakan amalan-amalan ibadah yang telah dijalankan. Amalan yang dapat dijadikan sebagai penyempurna amalan ibadah tersebut
Di antaranya yaitu infak dan sodako. Adapun infak dan sodako tidaklah sama. Supaya lebih mengetahui mengenai infak dan sodako, simaklah materi berikut ini dengan seksama ya. 1. Kita bahas tentang membelanjakan harta di jalan Allah SWT dengan cara berinfak. Infak ini merupakan salah satu perbuatan yang biasa kita lakukan sebagai penyempurna amalan. Selain menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, dan juga zakat, yang menjadi ibadah wajib umat Islam, infak juga merupakan amalan yang dianjurkan dalam agama Islam. Nah, sekarang kita bahas apa itu infak. Pengertian infak ya. Kata infak berasal dari kata anfaqa yunfiku yang artinya adalah membelanjakan atau membiayai. Kata infak ini merupakan suatu istilah yang telah dikenal dalam masyarakat Indonesia yang sering diartikan dengan pemberian sumbangan, harta dan juga sedekah. Infak berarti sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa uang, makanan, minuman, dan sebagainya. Mendermakan atau memberi rezeki, karunia atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan keikhlasan dan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian sumbangan, harta dan sebagainya selain zakat wajib untuk kebaikan. Adapun menurut istilah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapat atau penghasil untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Menurut istilah syariat, infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam untuk kepentingan umum dan juga diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orang tua, kerabat-kerabat terdekat lainnya. Dengan demikian, infak berbeda dengan zakat ya. Infak tidak mengenal nisab ya, atau jumlah harta yang telah ditentukan secara hukum. Infak juga tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan dapat diberikan kepada siapapun ya, seperti keluarga, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Dengan demikian, infak adalah membayar dengan harta dan mengeluarkan dengan harta dan membelanjakan dengan harta. Itulah yang disebut dengan infak. Dasar hukum infak. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya banyak menjelaskan tentang cara membelanjakan harta yang benar. Membelanjakan harta manusia dilarang untuk berbuat boros atau foya-foya atau bisa disebut israf dan tidak kikir atau ektar. Oleh karena itu, dalam membelanjakan harta yang kita miliki harus berada di tengah-tengah, tidak boros dan juga tidak kikir. Israf atau foya-foya merupakan suatu tindakan membelanjakan harta di dalam kemaksiatan. Meski hanya sedikit, israf itu disamakan dengan tabzir atau boros ya. Tabzir adalah menginfakkan harta tidak pada tempatnya, itu namanya tabzir. Adapun ektar itu maknanya menahan diri dari infak yang diwajibkan atau menahan diri dari infak yang seharusnya, itu namanya tabzir ektar ya. Harus bisa ngerti kalian tabzir sama ektar, ngerti definisinya. Jadi yang dilarang adalah israf dan tabzir, yaitu infak dalam kemaksiatan atau infak yang diharamkan. Infak yang diperintahkan adalah infak yang qawam, yaitu infak pada tempatnya ya, sesuai pada tempatnya, atau infak yang sesuai dengan ketentuan syariah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, alias infak yang halal. Orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan dengan ikhlas hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata, maka pahala dari perbuatannya akan dilipat gandakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi dasar Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah, selain dasar ini ayat 261, selain itu dalam membelanjakan harta harus dibelanjakan untuk yang baik dan bukan yang buruk, terutama dalam pelaksanaan infak sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 267, yaitu di bawah ini yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabisa minhu tunfiquna wa lastum bi ahidhi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid ya.
Jadi ini adalah dasar-dasar hukum infak. Macam-macam infak, ya. Berdasarkan hukumnya, infak dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu ada infak wajib dan juga ada infak sunnah. Infak wajib diantaranya adalah zakat, kafarat, dan juga nazar. Adapun infak sunnah diantaranya adalah infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, dan infak kemanusiaan. Adapun di sini yang kita bahas adalah macam-macam infak. Secara hukum, infak dibagi menjadi 4 macam, antara lain sebagai berikut. Ya, ini secara hukum ya. Satu adalah infak yang mubah. Gimana infak yang mubah itu? Infak mubah adalah tindakan mengeluarkan harta untuk masalah mubah seperti berdagang dan pertanian. Nah, untuk berdagang, pertanian itu namanya secara hukum ya infak, namanya infak mubah. Kemudian ada infak wajib. Infak wajib adalah mengeluarkan harta untuk masalah wajib. Seperti apa contohnya? Seperti membayar mahar atau mas kawin, menafkahi seorang istri yang ditalak dan masih dalam keadaan masa iddah, itu adalah infak wajib. Kemudian ada lagi infak sunnah. Infak sunnah itu mengeluarkan harta dengan niat sedekah. Tipe ini ada dua macam, yaitu infak untuk jihad dan juga infak untuk yang membutuhkan. Itu adalah macam-macam infak yang dibagi menjadi 4. Nanti yang terakhir ada infak haram. Ini baru 3 dulu ya. Selanjutnya adalah nanti. Berikutnya adalah macam-macam infak, yaitu salah satunya adalah infak haram. Infak, macam infak yang haram. Satu adalah infak orang kafir untuk menghalangi syiar Islam. Nah, itu haram tuh. Infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar orang Islam sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Anfal ayat 36 berbunyi innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah wa sayunfikuna summa takunu alaihim hasratan summa yaglabun walladzina kafaru ila jahannam yuhsarun. Nah, itu adalah tidak boleh. Kemudian infaknya orang Islam kepada fakir miskin tetapi tidak karena Allah. Sebagaimana firman Allah, walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Ayat An-Nisa 38. Jadi, ini adalah macam-macam infak yang haram ya. Satu adalah infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam. Kedua adalah infaknya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kita bahas adalah rukun dalam infak ya. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam berinfak bisa dikatakan sah. Unsur-unsur tersebut disebut rukun. Yang mana infak dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya. Dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Adapun dalam berinfak terdapat 4 rukun, antara lain 1 adalah penginfak, 2 adalah orang yang diberi infak, ketiga adalah sesuatu yang diinfakkan, keempat adalah ijab, kabul atau serah terima. Nah, penginfak adalah sebutan bagi orang yang berinfak ya. Yang berinfak itu namanya penginfak. Ketika berinfak, seseorang berinfak harus memenuhi beberapa syarat. Seorang penginfak pun pemberi pun harus memenuhi ada punya syarat. 1, penginfak memiliki yang diinfakkan ya. Dia punya apa yang diinfakkan ya punya ya. Jangan yang nggak punya diinfakkan, aneh. Kemudian adalah penginfak bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan. Ya, ketiga, penginfak itu orang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya, bukan anak kecil atau terus orang dewasa. Kemudian yang terakhir adalah penginfak itu tidak dipaksa. Ya, artinya murni kemauan sendiri sebab infak itu akad yang mengisyaratkan keridoan dalam keabsahannya. Jadi nggak karena dipaksa. Kemudian ada lagi orang yang diberi infak. Apa itu orang yang diberi infak? Orang yang diberi infak juga harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1, ya, benar-benar ada waktu diberi infak. Artinya wujud ada orangnya diberi. Ya, bila benar-benar tidak ada atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka tidak ada. Maka infak tidak ada. Nah, orang yang nggak ada, kalau mau dikasih infak ya berarti nggak ada yang dikasih infak ya. Harus benar-benar berupa orang, berupa wujud, bukan berupa janin, nggak boleh. Kemudian yang terakhir dewasa atau balik maksudnya apabila seorang yang diberi infak itu adalah
ada di waktu pemberian infak, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infak itu diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing. Jadi harus dewasa atau balik, bukan anak kecil ya. Lagi adalah sesuatu yang diinfakkan. Ketika ingin menginfakkan sesuatu baik, barang ataupun yang lainnya harus memenuhi syarat juga. Persyaratannya apa aja? Satu, barangnya benar-benar ada. Terus barangnya bernilai. Terus bisa dimiliki zatnya, maksudnya nyata. Yakni bahwa diinfakkan adalah apa-apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemiliknya dapat berpindah tangan. Jadi tidak sah menginfakkan air di sungai, ikan di laut, atau burung di udara, atau nggak sah gitu ya, menginfakkan gitu. Kemudian tidak berhubungan dengan tempat milik penginfak, seperti menginfakkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfakkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infak sehingga menjadi milik baginya. Kemudian ijab kabul. Ya, infak itu sah melalui ijab kabul. Sebagaimanapun bentuk ijab kabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfak berkata, aku infakkan kepadamu, aku berikan kepadamu, atau yang serupa. Sedang yang lain berkata, aku terima. Pokoknya ada ijab kabul ya. Ini saya kasih dan kamu nerima. Nah, itu namanya ijab kabul ya. Golongan yang berhak dan tidak berhak menerima infak. Berikut ini adalah golongan orang-orang yang berhak dan tidak berhak menerima infak. Adapun golongan yang berhak menerima infak adalah satu adalah fakir, kemudian miskin, orang miskin, kemudian amil infak, kemudian hamba sahaya atau budak atau pembantu, orang yang memiliki hutang, orang yang memiliki hutang juga berhak menerima, kemudian orang mu'alaf, orang yang baru masuk Islam juga berhak menerima infak ya. Kemudian ibnu sabil, anak jalanan, kemudian fisabilillah kayak guru, kiai, guru ngaji ya, itu boleh menerima infak. Terus kemudian sahabat atau keluarga terdekat, kemudian pembangunan kepentingan umum kayak di jalanan, masjid ya, tempat ibadah. Kemudian golongan yang tidak berhak menerima infak, satu adalah orang kaya. Orang kaya tidak berhak menerima infak. Kemudian orang yang mampu bekerja dan penghasilannya cukup untuk kebutuhan sehari-hari juga tidak berhak menerima infak. Orang kafir yang memerangi Islam, orang kafir juga nggak berhak karena memerangi Islam. Kemudian orang yang murtad ya, yang keluar dari agama Islam juga tidak berhak menerima infak. Kemudian pembangunan tempat umum yang sudah megah, pembangunannya sudah megah, sudah mewah, nggak perlu dibantu, dia mampu, jadi tidak berhak menerima infak. Itu adalah golongan-golongan yang berhak dan tidak berhak menerima infak. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika dalam berinfak, yaitu satu adalah ya, harus kalian perhatikan saat berinfak kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Satu, diharamkannya mengungkit-ungkit. Nggak boleh mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati orang yang diberikan sedekah kepadanya. Hal ini dapat menghapus pahala sedekah tersebut. Jadi nggak boleh mengungkit-ungkit. Sudah dikasih diungkit-ungkit itu dosa, pahalanya hilang. Kemudian yang selanjutnya adalah diharamkan ria, yaitu pamer, ingin dilihat orang ya dalam beramal soleh. Hal ini juga dapat menghapus amal ibadah. Jadi nggak boleh ria. Kemudian adalah bahwasanya tidak dianggap infak kecuali dari harta milik sendiri. Maksudnya bagaimana? Hartanya harus milik sendiri, bukan harta orang lain yang diinfakkan ya. Nggak sah kalau harta orang lain diinfakkan. Yang diinfakkan harus harta milik sendiri ya, atau punya orang lain tapi dia dapat izin, nah itu boleh izin pemiliknya. Kemudian keempat adalah niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari nama atau pengen diwawakan orang ya. Pokoknya niat lillahi ta'ala, itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam berinfak. Nah, demikianlah materi kita pagi ini, yaitu hari ini membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara berinfak dan sedekah. Yang kita bahas tadi adalah membelanjakan harta di jalan Allah dengan cara berinfak. Semoga apa yang saya sampaikan pagi ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jangan lupa dihafalkan ayat-ayatnya dan juga kandungan-kandungannya.
Dari pertama sampai akhir tadi ya, kalian bisa amalkan dan juga kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tugasnya adalah jangan lupa buat kesimpulan, kemudian menghafal surah-surah yang sudah dijelaskan tadi dan juga kandungannya kalian jelaskan. Bikin sebuah video ya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.